Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Kak Desti. Kali ini Kak Desti akan membahas materi PPKN kelas 11 bab 3 tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Untuk adik-adik yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya setiap ada video baru dari saya, ada pemberitahuan untuk adik-adik semua. Oke ya. Baiklah, langsung saja kita materi yang pertama, yaitu makna dan karakteristik hukum. Para filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Mengapa orang berani pergi berkunjung ke kebun binatang? Ya, karena ada pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dengan para pengunjung. Coba adik-adik lihat gambar berikut ini. Gambar ini adalah gambar orang-orang berkunjung ke kebun binatang. Jadi kita bisa mendefinisikan. Coba kita lihat di gambar ini. Ada pagar yang membatasi antara pengunjung dengan binatang. Mungkin saja jika tidak ada pagar yang membatasi, pengunjung mungkin tidak mau datang ke kebun binatang tersebut dan akan terjadi suatu masalah di sana. Nah, begitu juga dengan hukum. Itu pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia aman dan damai. Coba bayangkan jika seandainya di negara kita tidak ada hukum, dapat diperkirakan kesemrautan akan terjadi dalam segala hal, mulai dari kehidupan pribadi kita sampai pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, hukum itu sangat penting dalam kehidupan pribadi maupun berbangsa dan bernegara. Dari uraian tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Dan hukum itu sudah dirumuskan di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi sebagai masyarakat yang baik, kita harus mentaati hukum yang sudah berlaku di Indonesia demi ketertiban berbangsa dan bernegara. Definisi hukum menurut para ahli. Silakan adik-adik lihat video berikut ini. Yang pertama yaitu menurut pakar ahli yang bernama Plato. Plato berpendapat bahwa hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur yang bersifat mengikat hakim dan masyarakat. Itu menurut pakar ahli yang pertama. Dan yang kedua yaitu menurut Immanuel Kant. Immanuel Kant berpendapat bahwa hukum adalah segala keseluruhan syarat di mana seseorang memiliki kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain dan mematuhi peraturan hukum tentang kemerdekaan. Dan yang ketiga yaitu menurut pakar yang bernama Ahmad Ali. Ia mendefinisikan bahwa hukum adalah seperangkat norma mengenai apa yang benar dan yang salah yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, baik tertuang secara tertulis ataupun tidak terikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar norma tersebut. Itulah definisi hukum menurut pakar ahli. Jadi, dari video tersebut, dari uraian tersebut, kita bisa mendefinisikan menurut Kak Desti, hukum adalah aturan yang berlaku di setiap elemen, baik untuk masyarakat maupun bangsa dan negara, yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang ada. Oke, itu saja pembahasan materi tentang makna dan karakteristik hukum. Semoga bermanfaat. Untuk menguji pemahaman adik-adik semua, Kak Desti ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa definisi hukum menurut kalian? Dan yang kedua, seberapa pentingkah hukum dalam kehidupan kalian? Oke, terima kasih adik-adik. Silakan adik-adik jawab 2 pertanyaan dari Kak Desti tadi di kolom komentar. Nanti Kak Desti akan jawab satu persatu, atau nanti Kak Desti akan menjawab di video selanjutnya. Thanks for watching. See you next